Haleluya, shalom. Tuhan memberkati kita saudara yang dikasih Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita telah mendengar tentang bagaimana menjadi wanita yang bijaksana, dan kita sebagai mempelai Kristus jelas kita harus bijaksana, ya, harus bijaksana. Sebab kita tahu hanya orang-orang yang bijaksanalah yang akan mewarisi kerajaan surga. Hari ini kita akan belajar bersikaplah sebagai laki-laki. Oke, kita tunggu remaja-remaja dulu ya. Oke. Ya, kalau di sekolah itu biasanya anak sekolah minggu, anak kecil. Ini kita remaja, tidak apa-apa. Mari 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Memang dalam terjemahan baru, bersikaplah dengan berani. Di situ tidak ada kata laki-lakinya, ya. Bersikaplah dengan berani. Tapi ketika saya melihat di interlinear, tres Guraides KTNT Pistio Andri Sestri, berkata antropon, the man, ya. Ex like man diterjemahkan ex like man, itu dari kata present middle imperatif, artinya satu perintah sekarang yang harus dilakukan. Ya, ada present, ada past, ada present, ada future, kan kita tahu itu. Tetapi dalam Andri Sestri itu dari present middle imperatif, yaitu satu perintah yang harus dilakukan, yang sifatnya mendesak dan tidak bisa ditunda. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam kamus bahasa Indonesia bahwa bersikap itu perbuatan, perilaku atau gerak-gerik yang berdasarkan pendirian, keyakinan dari pandangan hidup seseorang. Itu artinya bersikap. Tetapi kata ya, action atau action itu do something, bisa melakukan sesuatu, bisa perform and apply in film, satu gerakan, tindakan yang saat ia memerankan suatu peran, tentunya produce and effects, suatu perbuatan yang ada impactnya, ada pengaruhnya. Nah, kalau itu kita koneksikan, kita hubungkan dengan firman Tuhan, bersikaplah sebagai laki-laki. Di sini jelas laki-laki milik Tuhan, laki-laki yang diberkati Tuhan, laki-laki yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Berarti saya dan saudara, siapapun kita, sikap perbuatan kita mesti harus ada dasarnya, perkataan kita harus ada dasarnya. Ya, demikian. Apalagi di antara kita yang sarjana hukum pasti tahu, kalau seorang pengacara saat dia berbicara dalam persidangan tentunya ada dasar hukumnya, ya, harus ada dasar hukumnya. Itu dunia harus ada dasar hukumnya. Apalagi gaya, karakter, perbuatan, bahkan intonasi kita saat kita mengungkapkan emosi kita, saat kita marah, saat emosi kita meledak-ledak, mesti itu merupakan sebuah perbuatan yang mesti harus terkontrol. Makanya Alkitab berkata Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23, itu salah satu ciri
salah satu buah roh, yaitu pengendalian diri, self control kita. Kita bisa mengendalikan orang tua bisa mengendalikan anak, tapi belum tentu orang tua bisa mengendalikan diri sendiri. Guru bisa mengendalikan 41-42 murid, sebab memang itu salah satu syarat seorang guru, bagaimana dia menguasai keadaan atau dapat mengendalikan murid. Kalau guru nggak bisa mengendalikan murid, nggak punya wibawa di depan 40 orang, itu sekolah pasti bisa kacau, kelas itu bisa kacau. Tetapi bersikaplah sebagai laki-laki berarti kita bisa mengendalikan diri kita, sebab Amsal Sulaiman, kalau kita bisa mengendalikan diri kita seperti seorang pahlawan yang dapat mengalahkan kota. Pengendalian diri itu harus kita lakukan dari hal-hal yang kecil. Mestinya pagi kita berdoa di tengah keletihan, kecapean, itu orang nggak tahu, saudara, nggak tahu. Tapi kalau kita mempunyai pengendalian diri yang kuat, kita dapat. Mestinya itu ngopi cukup sehari, walaupun istri nggak tahu, suami nggak tahu. Kalau dia udah punya komitmen sehari sekali ngopi, ya sekali, kecuali tamu tempat lain gitu. Kalau soal makan, mestinya saya itu nggak boleh makan sate lebih dari 20 tusuk, sekalipun itu di pesta, mesti harus tetap self control itu tinggi. Jangan aji mumpung, ya. Kan banyak orang kan aji mumpung, juga di pesta makannya setinggi ke gunung tinggi, punai gua peduli yang lain, yang penting saya dapat sate 30. Dan saya sedang melihat itu, saudara, dalam pertemuan self controlnya kurang. Ada hamba Tuhan yang di jamu jemaatnya makan, setelah pulang dia meninggal, stroke, meninggal. Makanya kalau istri saya agak sedikit umur, ya, pendeta itu tidak lepas dari rumah Tuhan dan rumah makan, ya, mesti harus self controlnya tinggi. Jelas kalau dia jelas sakit, dan itu sudah saya pelajari itu, saudara. Saya belajar. Kalau jam segini saya makan, saya kalau di kantor itu, kalau waktu saya masih kerja jam 9, jam 8, jam 9 itu teman-teman pada makan. Atau pada makan, enggak, ini bukan jam makan. Disiplin amat, ya udah dulu menyenangkan, saya ambil lauk ini untuk siang nanti. Mendisiplin diri itu nggak mudah. Orang bisa ngomong, kalau kita seorang leader, kita bisa ngomong anak-anak gua begini, datang jangan terlambat, harus kerja, harus serius, harus begini. Tetapi apakah kita bisa menjadi teladan? Oleh sebab itu, salah satu ciri orang yang taat akan Tuhan itu saya ambil dalam Mazmur, saudara. Mazmur 128 ayat yang pertama, saya bacakan saja, saudara, dengan cepat. Berbahagialah setiap orang yang taat akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Blessed are all will fear the Lord, who walk in the obedience to Him. Orang yang takut itu orang yang taat. Apabila engkau memakan hasil payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dan di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, yaitu cucu-cucu, damai sejahtera atas Israel, yaitu atas rumah tangga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu orang sikap karakter seorang laki-laki, sikap seorang laki-laki, yaitu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan itu diterjemahkan jireh. Jireh itu dari fear reverence speech, artinya takut dan rasa salah. Setan pun juga takut akan Tuhan, ya, takut akan Tuhan. Kita juga takut, tapi takut kita akan Tuhan dengan takutnya setan akan Tuhan jelas berbeda. Takut akan Tuhan di sini kita menaruh hormat, kita segan, ya, kita segan. Kalau setan takut karena dia maha kuasa, bisa melakukan segala sesuatu, dia mampu berbuat sesuatu, itu takut. Kalau kita enggak, Allah yang maha kuasa itu membuat kita segan, membuat kita memiliki rasa hormat yang tinggi. Kalau saudara takut dengan saya, artinya berarti ada rasa hormat. Kalau saya takut dengan Pak Has, bukan karena Pak Has lebih tinggi dari saya, besar, tetapi saya mesti harus memiliki rasa hormat. Artinya saya tidak berlaku tidak sopan, itu rasa hormat. Perkataan saya mesti harus punya intonasi yang baik. Itu artinya takut, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita juga takut sama orang tua, saudara, ya, ini tidak ada anak-anak, ini depan anak-anak. Kita yang masih punya orang tua, punya mertua, harus punya rasa takut. Ya, walaupun dia di kampung, walaupun dia sudah wajahnya sudah kayak pakaian tidak disetrika, kusut semua gitu, saudara, ya, ada rasa hormat. Dan bisa datang, ya, video call lah, paling tidak, Ma, ini saya kirim pulsa 100.000, ya, untuk kita bisa ngobrol. Nah, ini rasa hormat. Sebab ingat ya, apa yang kita takut satu kali akan kita tua. Ini mesti anak remaja yang juga. Ya, kalau kita tidak menghormati orang tua, satu kali kelak kita juga tidak akan dihormati anak-anak kita. Itu pasti. Yakub menipu bapaknya, Yakub tipu anak-anaknya juga. Tuh. Dan itu satu hal yang apa ya, bisa terjadi dalam hidup kita. Kata zirah itu rasa takut, itu rasa hormat. Rasa hormat itu ditunjukkan dengan sikap bagaimana dia itu, kalau seandainya dia mengungkapkan sebuah kemarahan, jelas dia tidak mempermalukan orang. Kalau saya kan biasa diskusi dengan mahasiswa soal apa itu eklesiologi. Kemarin Pak, di gereja saya itu pendeta saya disidang. Maksudnya disidang, dipermalukan. Kenapa? Masalahnya begini. Masalah keuangan. Seandainya itu pendeta salah membuat urusan keuangan, makanya mestinya pengurusnya tidak boleh begitu. Orang itu karismatik lagi.
Kalau GKI benar. Tapi orang-orang ini berani mempermalukan, berarti satu kali kelak juga kali permalukan. Makanya saya katakan, saya semenjak GPI berdiri, saya tidak pernah berhenti dan istri saya. Rasa hormat, Alkitab mengatakan mereka yang berkhotbah menyampaikan firman harus mendapat penghormatan 2 kali lipat. Rasa hormatnya harus tinggi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, takut akan Tuhan itu berarti memiliki arti hidup dengan menyembah Tuhan, saleh. Takut, rasa hormat, takut akan Tuhan. Rasa hormat yang tinggi membuat kita salah. Ini salah itu dari bahasa Arab soleh. Salah itu dalam kamus bahasa Indonesia yaitu orang yang rajin beribadah. Salah satu kita menghargai dan menghormati Tuhan, kita datang beribadah. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kewajiban kita sebagai sebuah anggota gereja. Memang anggota gereja harus beribadah. Dan saya tahu ini jemaat aktif, ini jemaat yang dikatakan jemaat, ini jemaat simpatisan, ini jemaat tamu, kita mengerti. Tetapi di atas tanggung jawab kita sebagai jemaat yang punya hak dan kewajiban, maka kita mesti menyadari bahwa ibadah merupakan salah satu bukti orang yang takut akan Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 25, hafal, ayo rame-rame Ibrani 10 ayat 25. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang yang tidak percaya menjelang kedatangan Tuhan. Jadi ibadah itu satu hal yang mesti harus kita lakukan. Teman kantor itu bilang begini, Pak Toto, saya juga heran Pak ya, orang-orang gereja itu kalau kebaktian tuh pakainya bagus-bagus, bahkan ada yang pakai dasi Pak. Ya, karena dia mau bertemu dengan Tuhan. Gitu Pak, ya. Kalau mati kok pakai dasi Pak, pakai jas kalau laki-laki, pakainya dia juga mati ketemu sama Tuhan. Maka dia mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh pakaian. Saudara-saudara, kita ibadah bertemu dengan Tuhan. Makanya setiap pagi semalam itu saya ronda, ya, berdoa di batu. Saya berdoa saya kasih alarm supaya saya tidak terlambat. Saya usahakan saya tidak terlambat. Sebab saya kalau ke kantor terlambat 1 menit aja dipotong, ya. Kalau ke pekerjaan saya masuk kerja, saudara masuk kerja terlambat itu kan kinerjanya kurang, nilainya kurang gitu. Apalagi kalau kita beribadah kepada Tuhan Raja di atas segala raja. Yang saya sering ceritakan kalau kita ketemu gubernur atau wakil gubernur saja, itu 1 jam sebelum saya harus siap. Itu rasa hormat. Hormat mengakibatkan kita saleh. Kata saleh itu rajin beribadah, dan ibadah ini memiliki dampak, memiliki pengaruh. Sebab tidak ada artinya kita beribadah kalau nggak ada pengaruhnya, nggak ada dampaknya. Dari dulu marahnya nggak hilang-hilang, marah boleh. Bahkan kalau orang nggak bisa marah, harus belajar marah. Dulu saya nggak bisa marah. Saya tidak bisa marah, tapi saya belajar marah karena saya menghadapi tahun 86 itu anak-anak SD itu lebih tinggi dari kala saya. Saya belum belajar keras, tegas, tapi saya belajar ngomong lembut. Kalau saya nggak bisa marah, saya dilecehkan anak-anak saya. Mau dulu tahun 86, 87, 88, 90 sampai 90 itu masih bisa main fisik. Saya kan gua udah 24
kedua selotip ya, saya terbang itu pernah. Wah, rasa takut pakai gesper. Itu benar-benar saya belajar marah, tapi tidak menjadi pemarah, dikit-dikit marah. Nah, itu yang bisa darah tinggi, itu yang tidak bisa self controlnya masih kurang, ya, self controlnya kurang. Ada dampaknya. Nah, sekarang kita pikir, apa dampak dalam kehidupan kita yang kita peroleh dalam ibadah? Kesabarankah? Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, saudara. Nah, orang laki-laki yang takut akan Tuhan dan bagaimana sih? Satu, hidup menjadi teladan dalam ibadah. Kita baca sama-sama. Hidup menjadi satu, dua, tiga. Hidup menjadi orang tua laki-laki khusus atau orang tua pada umum harus menjadi teladan, baik ibadah secara umum maupun ibadah pribadi di rumah. Anak kecil, ya, anak-anak kecil gitu ya, itu kan dia melihat ini bapak saya kok rajin ya ibadah. Sedangkan keluarga adalah pendidikan yang utama, yang pertama dan utama. Ya, anak-anak itu akan melihat orang tua sedang berantem, dia melihat, oh gini, kalau ibunya mendominasi, nanti suatu kali kelak, kalau dia punya anak dan punya suami, istrinya juga pasti mendominasi. Ini tidak. Maaf, saya agak jadi teladan. Kalau orang tua tidak bisa menjadi teladan, saudara, nanti akan dilecehkan. Aku nyesel punya bapak kayak dia. Orang laki-laki yang tidak takut akan Tuhan, saudara, tidak dihormati. Oke, ya. Menjadi teladan, menjadi contoh. Kalau kita ingin diberkati loh, seperti pujian tadi ya, menjadi teladan dalam ibadah dan dampak ibadah itu. Jangan hanya bilang, Cok, doa kau. Apa aja nggak pernah doa. Saudara, menjadi teladan. Kalau menjadi teladan berarti dia berjaga dan dikatakan tadi, dia berjaga ya, dan berdiri teguh, punya prinsip. Kalau orang tuanya lingkar, kalau bapaknya nggak punya pendirian, itu kurang dan benar. Mungkin secara jasmani dia punya kelimpahan, tetapi apakah di mata Tuhan dia juga disebut orang kaya? Hidup ini mesti balance. Siapa sih yang nggak perlu uang? Saya prihatin kalau ada jemaat yang tidak kerja. Kalau bisa saya kasih modal, Dan saya berdoa jemaat itu bekerja dan diberkati. Dan kalau seandainya diadakan penelitian untuk GPI Bapak Mas ini juga pasti salarinya di atas UMR. Kita tidak jemaat miskin loh, kita jemaat kaya. Itu doa kita setiap hari, saudara. Orang tua yang ingin diberkati, pertama dia mesti menjadi teladan. Orang yang menjadi teladan dia memiliki berjaga, berdiri teguh. Yang kedua bertanggung jawab.
Saya akan membaca ayat, saudara buka dalam 1 Korintus 7 di HP saudara ya. 1 Korintus 7 Oke, ketemu. Dan tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan. Kalau percabulan itu dilakukan sebelum pernikahan, kalau perzinahan itu dilakukan setelah pernikahan. Bahwa setiap laki-laki mempunyainya sendiri, mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ini monogami ya. Tadi nggak ada simpenan gitu saudara ya, nggak ada will, juga nggak ada pil, nggak ada pria idaman, nggak ada perempuan idaman, wanita idaman. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Ini tanggung jawab. Seorang laki-laki harus melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau seorang laki-laki tidak bertanggung jawab atas keluarganya, itu orang dunia, orang kafir lebih baik daripada orang itu. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, dan demikian pula istri terhadap suaminya. Masing-masing punya job description. Ada pembagian tugas yang mesti harus dilakukan kalau ingin keluarga itu diberkati Tuhan. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ini kebutuhan biologis. Ada keluarga yang cerai, dia bilang, Pak, suami saya berzina, Pak, begini Pak. Ya wajar lah suami berzina. Habis dia ngomong, ini Pak, dia hanya masih jatah 1 bulan habis gajian, saya kasih jatah juga 1 bulan. Jadi cari jatah di tempat lain. Dan kita ingat, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian juga pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Dan ini menjadi sebuah polemik dalam sebuah keluarga tentunya. Mestinya harus ada agape dan ada eros. Ada pertanyaan, Pak, kita mengasihi istri dengan eros, dengan agape ya Pak ya? Enggak. Mengasihi istri harus mengasihi istri atau mengasihi suami harus dengan agape dan eros. Jangan hanya eros saja, tetapi juga jangan hanya agape saja. Saudara-saudara, itu ayat 4 ya. Janganlah kamu saling menjauhkan kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Ini dalam terjemahan baru diterjemahkan karena kamu tidak tahan nafsu. Nah, suami harus menjadi teladan, suami harus bertanggung jawab. Suami itu kan sebagai seorang leader, seorang pemimpin. Bagaimana keluarga itu nanti, arahnya mau kemana, itu suami. Yang memprogram berapa, punya anak-anaknya berapa jumlahnya, kemudian itu suami. Ya. Jangan punya anak 5, penghasilan cuma di bawah UMR 3 juta, udah nggak masuk. Sekarang penghasilan 5 juta anak 2 aja udah kalah kabut. 5 juta anak 2, udah anak 2 tinggal dikontrakan, kreditan motor banyak, kemudian kreditan panci juga ada. Nanti Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Kita harus cerdas. Kita harus tahu bagaimana kita harus
smart finansial, harus pintar. Nah itu tanggung jawab daripada orang tua. Setia dan jujur. Kata setia ini menunjukkan tekun. Saudara yang kerja, saudara ya, ayo anak muda, remaja, masuk aja. Masih jam 7 lebih 5. Salah satu action atau perbuatan seorang laki-laki yaitu dia setia, dia tekun. Tekun itu salah satu modal hidup. Orang kalau hidup nggak tekun, saudara, udah nggak akan mungkin bisa berhasil. Saya kalau nggak tekun, saudara, nggak ada GBI sampai sekarang. Selama saya pelayanan berapa kali saya diminta suruh pindah, atau 3 kali 4 kali pindah di organisasi lain. Ya. Saya harus tekun di GBI, saya harus tekun karena memang Tuhan percayakan di situ. Tekun. Saya ketika gaji masih 44, 60 ribu, rumah di Bekasi, kerja di Cengkareng, wah saya dihina kayak apa. Tapi saya tekun. Ketekunan itu menghasilkan saya bisa sekarang ini hanya karena berkat tekun. Ada orang, kenapa Pak kamu nggak kerja? Nggak, aku mencari gaji yang lebih gede Pak. Ya kalau kamu gaji 3,5 sekarang ya bersyukur hari pertama aja. Kamu 10 tahun lagi kamu bersekian 10 tahun lagi, mesti pikirannya 10 tahun yang akan datang. Tekun. Jemaat juga mesti harus tekun melayani. Jemaat harus tekun juga hadir dalam ibadah. Pelayan-pelayan Tuhan harus tekun menjadi seorang pelayan Tuhan. Ya, saya berapa kali pelayan-pelayan Tuhan yang nggak tekun, saya lihat banyak yang nggak jadi, saudara. Saya tuh tanda tangan 1, 2, 3. 3 orang. Kayaknya 3 orang yang saya tanda tangani masuk seminari. Ya masih ada cuma Ibu Eva. Yang lain entah kemana. Nggak ada yang model bagaimana Pak Pendeta masih hidup Pak. Mengucapkan selamat Natal juga nggak pernah. Tapi nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Ya. Rasa hormat itu nggak ada. Nggak takut, setia, nggak melayani. Kamu kalau melayani di tempat ini kau gembalakan di villa, enggak takut villa cuma kecil, banyak menghasilkan banyak. Juga kalau mau enggak dapat apa-apa tak di villa. Nanti kamu gembalakan di sini enggak. Akhirnya juga hilang. Setia. Dan saya bersyukur saya didampingin teman-teman pelayan-pelayan Tuhan yang setia, walaupun dia tidak dapat apa-apa. Ya, tapi saya sebagai gembala sidang saya perhatikan diberi, tidak usah Pak, tidak usah. Saya kalau bisa memberi untuk pelayan Tuhan. Ini cuma majelis-majelis itu kita beri nggak mau, saya malah memberi. Saudara-saudara dikasih Tuhan, setia dan jujur. Ya, jujur. Kalau bonusnya 8 juta, yang ngomong 8 juta ya. Mas, ini bonus saya 8 juta, kalau 5 juta saya 3 juta. Nah gitu loh, jujur. Dan nggak jujur. Bonus berapa Pak? Nah, bonus cuma 6 juta. Ya ini 6 juta, kamu 4 juta, ya saya 2 juta. Saya dulu sebelum menikah, saya setelah menikah itu saya punya komitmen sama istri. Kalau soal keuangan itu saya jujur. Istri saya tidak pernah tanya gaji saya berapa. Tidak pernah nanya. Selip gaji juga tidak pernah dia. Kalau ibu-ibu kan suami-suami kan ATM-nya dibawa istrinya ya. Kalau saya enggak. Istri saya percaya. Ya duitnya saya sama duit dia banyak kan duit dia. Jujur saya, Pak. TKD sekian, kamu dapat sekian. Gaji 13 sekian.
jujur. Nggak pernah ngumpet-ngumpetin. Ada orang ngumpetin duit di kaos kaki lagi diumpetin, giliran dicuci nah, dicuci dapat, makanya dia gimana? Ini buat upahnya pencuci rasanya. Malah ratusan ribu ada anak 8 lagi. Itu suami nggak jujur. Ditaruh belakang begini. Wah. Suami mau ngomong apa? Kalau coba saudara-saudara kami yang nggak jujur tuh, tapi gitu terus, jujurnya hilang, gimana? Dikasih syukurin loh. Nah, istri mau ngomong apa coba? Ya. Kan ada dapat gaji terus dia ditaruh di sini, gitu tuh, pakai topi. Udah datang mana-mana, nggak sadar topinya dibuat. Itu suami nggak jujur, tapi di sini semuanya jujur, kan? Harus begitu. Istri-istri kalau masih punya duit juga kamu jangan punya duit. Mah, ada duitnya nggak mah? Udah ada duit. Setia dan jujur, kalau satu dua tiga. Setia dan jujur. Ya. Tanggal muda jujur, tanggal tua juga jujur. Jujur lah. Mestinya kalau suami datang, wah, kalau nggak ada kopi, nggak ada duit, cukup. Ya kan? Suami kan usaha, nggak ada duit. Wah, kalau nggak ada kopi, emang kita kasih gaji berapa? Kamu nggak tahu, buat ini, 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 buat ini. Mestinya cukup. Duit habis, tidak menghabiskan energi. Emang kamu kasih gaji berapa? Tanggal sekian lo kasih gini, apa panjang? Kamu sampai gini itu. Tapi nggak ada, ibu-ibu di sini banyak sekali. Jujur. Nah, kejujuran ini, masa orang dunia bisa berkata bernyanyi, jujurlah padaku, kan gitu kan? Jujur, kejujuran itu penting dalam sebuah keluarga. Ya. Saya punya teman itu jujur. Saking jujurnya dulu punya pacar, saya ngomong begini, ngomong jujur. Wah, akhirnya malah cerai. Kalau nggak perlu ngomong, nggak usah ngomong. Ya. Dia habis ikut ibadah apa nggak tahu saya. Kalau dulu kamu pernah berzina, kamu harus ngomong sama istrimu supaya istrimu bisa mengampuni dan lain-lain. Wah, ngomong lagi itu. Ternyata boleh ngomong, boleh saudara kan bisa ngomong filter dong. Kamu jujur kalau dulu berzina sama ABC, ngomong sama istri, sekarang istri melepaskan pengampunan. Ya kalau istrinya itu punya level yang tinggi bisa mengampuni, dia ngomong, saya lihat udah beberapa kali orang-orang itu dia jujur. Jujur ini juga memiliki sebuah batasan yang berlalu biarlah berlalu. Nah begitu, ya kamu ngomong soal dikasih Tuhan. Seorang memiliki sikap pemimpin yang baik, ya, memiliki sikap pemimpin yang baik, tidak, ya. Kalau laki-laki itu kan juru pemimpin yang baik, perempuan itu juru pemimpin yang baik, itu betul saja. Nah, apa dampaknya kalau menurut Mazmur itu, saudara? Yang pertama di sini dikatakan kehidupan keluarga yang baik bisa menikmati berkat Tuhan dengan baik, keadaannya berbahagia dan damai. Baik keadaannya, ya, kesehatan baik, ekonomi baik, ya, damai, ketenangan, ketentraman. Dia bisa menikmati berkat Tuhan. Ya, walaupun makanya sambal
sambal andaliman sama apa itu tempe dan tahu goreng ya, sama asiknya itu ya bisa menikmati suami istri makan bersama ngobrol gitu ya, itu menikmati loh. Yang penting kan bisa menikmati, jangan makannya ada ini ada itu malah berantem, nggak bisa menikmati. Hidup ini harus kita nikmati, hidup ini harus kita nikmati. Berapa? 1, 2, 3. Hidup ini harus kita nikmati. Dengan suami istri jalan. Dan kemarin saya rekam 37 tahun udah menikah, dan rasanya baru kemarin. Ada sadar saya nyanyi di depan istri, aku semakin sayang kepada dirimu. Kadang-kadang pagi-pagi saya mah kok sampai sekarang gitu. Bapak-bapak pernah ngomong begitu? Jangan waktu pacaran, aduh kamu cantik deh, aduh I love you, setiap ketemu I love you. Enggak. Waktu suami istri lah. Dulu saya nggak ada pacaran, kalau pacaran boro-boro pacaran. Pak Franyanto tahu itu. Maka sekarang sama saya, kamu cantik, yuk kita makan. Kadang-kadang, yuk kamu pengen jajan apa ya, kita jajannya duluan yuk. Ya jajan muter, jajan duduk berdua makan es itu berdua. Nah ini perlu saudara menikmati kehidupan. Udah tua cerai lagi, udah tua kawin lagi, umur 67 ada umur 70 cerai kawin dengan remaja umur 19-20 tahun. Saya mikir malam pertama mati. Bisa aja umur 70 tahun. Memang kalau penelitian kehidupan seksual itu bisa sampai 80-85 tahun. Penelitian. Saudara menikmati berkat Tuhan. Ya. Nanti satu kali saya akan bicara soal tentang agama. Kata agama itu dari kata religi artinya banyak sekali. Ini saya pelajari. Seperti pohon anggur dalam rumahmu. Wanita-wanita mesti seperti apa di situ? Pohon anggur. Pohon anggur itu memiliki arti saudara. Pohon anggur adalah lambang kesuburan, kecantikan dan produktivitas. Ya, menunjukkan peran penting dalam keluarga. Ya khotbah Ibu Eva atau yang minggu yang lalu ya benar Ibu Vivian ya. Seperti seorang perempuan itu rajin memiliki peran penting dalam keluarga, memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Ya, penting. Coba kalau bapak-bapak saya tanya nih, kalau bapak-bapak kalau istri sedang ngambek nih, nggak masak, semuanya diem aja, semuanya kayak pepaya mengkal gitu, saudara-saudara. Ayo, kan bingung sendiri, kesono bingung, kesini bingung gitu kan? Ya, kalau istri yang sakit, waduh rasanya kita tuh repot. Tapi kalau suami yang sakit, banyak permintaannya. Ya, kolokan lagi katanya, tapi nggak ada bapak-bapak ini. Nggak sama tahu deh. Menikmati, ya, bahwa pohon anggur itu lambang kecantikan. Jadi istri-istri harus tampil cantik. Nah, tampil cantik. Ada yang begini. Oh, cantik. Pak, istri saya Pak, gimana saya nggak bisa melihat Pak? Daster 3 hari nggak ganti Pak, buang terasi lagi Pak. Ya kamu belilah daster, biar di matamu enak lihat istrimu itu. Waduh Pak, ini sekretaris di rumah
di apa itu kantor saya tuh, aduh pipinya licin, lalap nemplok aja langsung pleset Pak. Istri saya mukanya Pak, aduh, ya kamu kasih aja lah sebulan sekali facial, cream bath, ya totok wajah, ya blanching gitu supaya blanching itu supaya glowing, blanching kan supaya cerah gitu loh. Nggak kaku, sudah di rumah bangun tidur ngurus anak, ngelamar anak, ngepel, nyapu, nyetrika, waduh macam-macamnya. Baunya sudah dari minyak wangi sampai minyak jelantah. Tapi saudara, kami cantik di sini bukan hanya service, sebenarnya bisa harusnya krim malam, krim apa? Siang. Krim siang itu harus kontinu. Haruslah. Nah, kita punya wajah kalau bukan kita sendiri yang ngatur bagaimana? Ya, beliin bapak-bapak skincare yang mahal, yang udah mahal lah 7,5 sampai 1,5 juta aja. Kalau skincare-nya cuma 15.000, gimana bisa cantik? Tuh, Pak. Seperti kalau saya tempat saja saudara siapa ini ya. Saudara dikasih Tuhan, seperti pohon zaitun ada keberlanjutan pengharapan. Anak remaja kamu yang akan diharapkan orang tuamu. Makanya jangan kecewakan dia, sekolah yang benar, kuliah yang benar. Ya, betapa kasihan ya orang tuanya itu jualan makanan tiap pagi gitu saudara, dia ngudiain anaknya berangkat kuliah tapi tidak sampai kuliah, dia hanya di warnet tiap hari, main game tiap hari. Udah 4 tahun orang tuanya baru tahu anaknya nggak pernah kuliah. Ini satu-satu orang tua juga salah, self kontrol anak ini ya, dikontrol anak itu kuliah bagaimana ya, sampai mana. Pohon zaitun melambangkan kelanjutan dan harapan, melambangkan keberkahan dan kelimpahan, ketahanan dan kekuatan, pertumbuhan dan perkembangan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita memiliki sikap laki-laki. Ya. Orang yang memiliki sikap laki-laki berarti perbuatan perilaku berdasarkan apa yang kita percaya firman Tuhan. Kita harus memiliki takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti hormat dan kita beribadah. Yesus sebagai laki-laki dia bertanggung jawab menjadi teladan. Ya, kalau aku telah memberikan teladan bagimu, kamu harus menuruti seperti teladan. Dia dicerca, dia dimaki, dia tidak membalas, dia telah memberikan teladan. Bertanggung jawab. Jelas kematian Yesus di kayu salib karena tanggung jawabnya sebagai juru selamat. Kita semua harus jujur, setia dan jujur, memiliki sikap kepemimpinan yang tinggi. Amin.